Kenapa kadang BPJS masuk rumah sakit itu lama? Ya. Bukan karena pelayanan BPJS-nya yang lamban, enggak. Malah sekarang jadi dewan tuh nggak bisa tidur, nggak bisa tidurnya. Duh, kasihan banget itu masyarakat. Mobil mewah para anggota dewan. Ya. Aku nggak mungkin nih dari dulu pakai mobilnya misalnya Mercy, terus aku ke dapil aku pakai Avanza, ngapain? Enggak kak, di dewan itu nggak akan balik modal. Mereka gila-gilaan skincarean, mengeluarkan uang banyak, tapi buat vagina mereka nggak kasihan. Padahal yang bekerja keras itu adalah vagina kita. Makanya saya lagi kampanye itu, perempuan sadar vagina sehat, vagina enak. Kalau kakak rasain Yakult dan wangi Yakult itu adalah wangi vagina yang sehat. Kak, kamu setelah jadi dewan, kamu tuh kamu tuh lupa akan kesepian tau. Tiap hari diteleponin masyarakat, tuh mau nyalek, ani-ani nyalek. Terus aku jadi dewan sekarang ani-aninya dewan. Kak, itu daerah lahir saya susah, saya dari ini di sana, jadi Udah on cam dari tadi? Udah on cam dari tadi? Astagfirullahaladzim. BBC. Kaget ya? Kaget lah, emang bener nih? Iya. Oh ya ampun, kejutan ya selalu. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik-baik. Udah lama gak ketemu ya. Kita itu punya story. Story apa tuh kak? Ingat Storybook Children. Ingat gak dulu? Ingat. Ngapain? Ananda tuh aku kenal. Terus pas waktu itu COVID juga. Gila, temen ngobrol, temen nongkrong, temen galau. jadi selama COVID benar-benar kamu tuh kayak dokternya dan nemenin aku sampai melewati masa COVID itu selesai. Iya benar. Kita agak gabut dan galau waktu itu ya kan. Ingat gak kita udah pernah melakukan apa berdua? Ingat gak? Apa tuh kak? Ada. Yang apa nih? Kamu lupa. Melakukan apa? Kita banyak sih. Konser. Kita banyak melakukan ya waktu itu ya. Enggak, kita pernah membahas bahwa suatu saat kamu ada panggilan jiwa. Iya. Jadi ingat Mbak Endah EHT. Sempet dibacain juga ya di situ. Kamu diprediksi waktu itu kamu akan ke politik dan akan sukses. Terbukti ya? Dan terbukti. Gokil, keren. Jadi saking banyaknya kita cerita story kita tuh di COVID itu, jadi kitanya pernah melakukan apa? Hampir semua deh. Dari mulai makan, kita konser, kita galau, kita curhat, sampai pekerjaan, sampai jadi kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Kamu pernah jadi mince. Kami pernah jadi mince lambe tura nih. Dulu pakai topeng. Benar. Ya. Gokil. Terus sekarang kamu jadi pengusaha top, keren. Jadi anggota DPRD DKI. Wow, tuh gak gampang loh. Hebat kamu, Neng. Alhamdulillah. Ya bakat doanya Kananda dan juga teman-teman dan juga ketekad bulatan baby gitu. Gimana di DPR gimana? Seru. Situasinya. Dulu aku takut banget kan, nggak ngerti soal politik tuh gimana. Tapi kan karena basicnya aku suka sosial, jadi ya udah kan. Terus kenapa yang mendorong aku jadi dewan? Sebenarnya bukan karena mau sok-sok bisaan. Jadi waktu pas aku kan asli orang Priuk nih. Kadang tuh banyak orang-orang Priuk tuh yang suka minta tolong apa segala macam. Nah kebetulan waktu itu Tanjung Priuk itu pernah ada statementnya Pak Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, yang menyatakan di risetnya di penjara Cipinang bahwa premanisme itu tercipta karena kemiskinan. Betul. Karena di lingkungan yang selam segala macam. Cuma dia membandingkan, coba kalau anak yang lahir di Menteng, pasti akan jadi orang hebat. Beda kalau anak lahir di Tanjung Priuk, pasti mereka akan besar jadi preman. Sebenarnya itu riset yang bagus, cuman waktu itu masyarakat Priuk marah. Sebenarnya kan setiap daerah itu punya daerah-daerah slam kan kak. Sehingga kami aktivis Priuk berkumpul, dan karena aku dulu sebagai penyanyi dan aku bawa lah orang itu semua sampai 6.000 orang ke Kementerian Hukum dan HAM. Dan kita berkomitmen tunjukkan kalau Tanjung Priuk itu tidak rusuh, tidak premanisme. Karena sebenarnya gini kak, kenapa kita protes?
Priuk itu membangun image zaman dulu sampai sekarang itu dengan susah payah yang kejahatannya luar biasa menurun lagi itu 2%. Dan juga kasihan anak-anak yang sekolah yang berijazah di Tanjung Priuk sehingga nanti akan jadi stigmanya itu makanya kamu perjuangin tuh. Iya, aku perjuangin. Pak Yasona akhirnya minta maaf. Kalau gitu dia belum mau kita ke situ. Tolong di apa? Take down yang hal-hal begitu. Akhirnya Pak Yasona jam 7 malam dia konvensi pers dan saya dipanggil bersama aktivis Priuk semua untuk apa? Menyatakan bahwa saya minta maaf. Memang itu benar-benar riset tapi maaf mengucapkan Tanjung Priuk gitu. Iya, jadi dari situlah masyarakat teteh mendingan udah karena aku dipanggil teteh ya. Teteh udah mendingan sekarang jadi dewan aja deh gitu. Jiwa itu udah ada dari dulu ya. Iya loh. Untuk aku dari di atas mobil loh. Di atas mobil. Kan demo kita. Gak semudah itu Kak untuk meminta seorang. Itu berdiri di atas mobil gitu. Ya sebenarnya. Pakai baju apa? Iya pakai baju ya biasa casual kaosan. Misalnya berdiri di mobil tuh ya kita kan apa ya ngomong-ngomong di depan. Nggak pakai segini kan? Enggak lah, tidak pernah Anda. Itu cukup di panggung aja makan Anda. Tapi orang demo salvo heran. Iya, jadi yang tadinya serem gitu ya demonya jadi kayaknya kayak berasa nonton konser. Jadi ayo kita dobrak maksudnya kita dobrak saya ngomong yang satu hal yang jangan baik. pernah mengadili lingkungan gitu loh. Buktinya saya sebagai orang Priuk saya bisa menjadi kan sebagai artis masih terkenalnya. Aku bisa jadi artis nasional loh, artinya kamu dari dalam gang iya dari gang yang lingkungannya emang keras banget ya di Priuk. Terus saya bisa jadi penyanyi nasional ya, maksudnya tuh kita rekaman dan masyarakat sampai banyak tahu. Itu kan bukti juga bahwa tidak semua orang Priuk itu tuh masa depannya nggak ada gitu loh. Itu aja sih. Wow, struggling banget, single parent, yes. Anak kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang aku udah nambah anak 1 Kak. Enggak, jadi aku 1 kan ketiga anakku udah besar. Aku nggak tahu sih. Enggak, tapi aku adopt dari bayi. Tadi aku sekarang anaknya 4. Karena anakku yang 3 itu udah 20 tahun. Kuliah di Universitas Indonesia. Udah semester 4. Ambil apa, jurusan apa? Manajemen dan international double degree. Jadi tahun ini dia ke Belanda untuk untuk selesai 2 tahun degree yang terus yang kedua di BINUS Alam Sutra udah semester 2 di komunikasi. Yang kecil sekolah militer. Yang bener. Cowok. Iya. Ih keren. Terus yang kecil nih 1 tahun, jadi udah ya ada mainan lah di rumah. Jadi aku nggak terasa sepi gitu. Ibu yang hebat ya. Alhamdulillah. Itu juga prestasi, karena prestasi orang tuh nggak semata-mata dilihat dari sekolah, dari latar belakang sekolah, betul. Tapi kan kadang motivasi perempuan memberikan semangat bahwa ketika bercerai anak banyak nggak ditanggung jawabin dan saya bisa. Maaf ya, maksudnya kamu punya pengalaman yang pahit dengan. Oh iya, tentang pernikahan. Yes, itu traumatik. Kan kita pernah curhat juga di situ. Tapi segitunya. Tapi kalau kita mau berusaha pasti berlalu Kak. Dan sekarang tuh udah di titik aku happy lah dalam kehidupan saya udah. Dibilang anak-anak gimana? Karena aku sekolah cuma sampai SMA Kak. Karena aku tidak kemampuan dulu ya. Bukti kan aku banyak yang bully juga. Apa sih bisa yang PBZ cuman lulusan SMA gitu kan. Itu dibahas tuh. Iya, dibahas. Menurut saya 1 syarat menjadi dewan itu minimal adalah pendidikannya adalah SLLTA setara. Nah, konsistensi saya dalam memberikan pendidikan di dalam kehidupan saya itu udah dari anak-anak saya dong. Anakku lulus ujian UI loh. UI itu universitas terbaik di Indonesia. Banget itu masuk nah, itu bentuk saya konsisten. Karena mungkin saya bilang sama anak-anak jangan kayak ibu ya gitu. Tapi bukan berarti saya stuck di situ. Saya juga malu sama anak-anak nih. Akhirnya baby kuliah lagi. Kamu kuliah lagi? Iya, di Universitas Kristen Indonesia mengambil jurusan ilmu sosial politik. Karena di situ bagus gitu. Kebetulan sekarang kerjanya di politik gitu. Dedikasi bener ya, nggak main-main ya. Total Kak. Total ya. Yes gitu. Terus
menjadi anggota dewan yang cantik dan seksi gini. Ada flirting gak sih, ada yang gangguin gitu di situ? Baby tuh mau jadi dewan, mau pakai mukena, mau pakai apa aja, orang pasti kan ngeliatnya tuh gitu ya. Ya pastilah menggemparkan sebenarnya. Menggemparkan tuh maksudnya seneng, mereka tuh ada sosok, kan jarang perempuan di dewan ya. Jadi kalau ada tuh bukannya berarti mau disengin, tapi lebih punya kayak, kan kadang sekarang 30% harus perempuan Kak. Nah, kebetulan Baby ya sosok yang agak cantik aja sih, jadi mereka pikir wah semangat nih kerjanya gitu. Mencarikan suasana juga kadang. Mencarikan suasana. Iya. Terus jadi cerita, wah ada penyanyi kayaknya kalau Melly Goeslaw aja nyanyi kan waktu itu kan DPR. Iya. Jadi Kan seniman. Ya seniman. kan? Gitu. Terus kalau perting ya ada sih, ya mereka-mereka yang masih single ya, masih single. Kalau yang udah punya bojo ya terpaksa pakai kacamata kuda. Terus kamu sibuk terus ngurusin masyarakat, turun ke dapil terus ya? Kerabel Kak ke dapil, karena memang Sering ya aku lihat sering. di Saya seneng banget kalau turun ke dapil. Kalau di kantor tuh kalau tanya kok rapat apa sih, rapat apa? Rapat di kantor tuh paripurna itu kita cuma hanya mendengarkan putusan pimpinan yang udah berkomit sama seluruh anggota dan juga eksekutif. Jadi kita mendengarkan putusan aja. Dan kalau rapat komisi, aku kan di komisi B. Jadi B. Ngurusin apa tuh? ngurusin BUMD perekonomian, sehingga saya mengawasi kan kegiatan-kegiatan badan usaha milik daerah. Bagaimana mereka menggunakan anggaran yang disediakan oleh Pemda atau pusat digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan ada dampak dividen baliknya nggak ke kita. Ke pemerintah ya. Pemerintah bukan ke dewan ya. Iya. Ya memang untuk pembangunan lagi gitu kan. Itu aja sih. Terus UMKM. Tapi fokusnya Bibi adalah saya sendiri nih Kak. Yang aku fokusin itu adalah bagaimana aku bisa menciptakan kemitraan lapangan pekerjaan buat orang. Karena kan saya di A itu kan kesehatan, saya di B. Aku kan orang bisnis ya. Jadi berpikir bahwa kesehatan pemerintah kasih gratis, pendidikan kasih gratis. Kalau ujung-ujungnya nggak bisa kerja, for what? Buat apa? Akhirnya tetap aja, akhirnya kejahatan timbul, pengangguran banyak sehingga jadi mereka itu tawuran segala macam. Yang Baby fokusin, kalau ditanya bagaimana caranya gitu, bagaimana caranya? Pertama, Baby membuka usaha, mempekerjakan 150 karyawan. Wow. Di restoran Baby. Artinya aku menyerap dari anak-anak di dapilku. Kenapa ya? Baby merasa terima kasih dong. Saya terpilih di dapil 3. Nah biasanya kan kalau orang udah kepilih lupa tuh. Enggak dong. Iya kan? Enggak, aku gak lupa Biasanya, sama makanan enggak. Oh iya. Kan kita punya banyak kenangan ya. Iya. Biasanya gitu orang udah kepilih jadi entah tuh pejabat atau jadi anggota dewan, biasanya lupa tuh. Begitu udah kepilih, buat tuh lagi kampanye aja baik banget tuh sama dapil ya kan. Tapi kalau kamu tuh aku lihat rajin ke dapil, berapa kali turun ke dapil? Iya, sebenarnya alhamdulillah gitu. Baby asli orang Priuk ya. Jadi orang banyak kenal saya, dan sebelum jadi dewan saya udah menerima kegiatan-kegiatan sosial ya kan. Nah, ketika jadi dewan tuh ketika saya nyalek ya mereka udah kenal dan memang tahu bagaimana jiwa sosialnya Baby. Tinggal nerusin. Sama kalau yang dibilang sekarang udah kepilih dan turun ke dapil, sebulan itu saya 5 kali turun ke dapil. 1 bulan. Kalau tapi per 3 bulan 26 kali. Jadi kita dari triwulannya tuh. Per triwulan aku 26 kali selama 1 bulan. Jadi aku tiap hari turun ke dapil. Nah, kalau yang per bulan untuk kita mensosialisasikan produk hukum daerah, sosper namanya, itu kita ke daerah juga kita sosialisasi, bukan reses. Nah, yang kalau yang per 3 bulan tuh reses, menyerap aspirasi. Keluhan apa sih masyarakat? Apa sih maunya gimana? Ada apa kesulitan-kesulitan di daerah? Turun langsung tuh kamu langsung, ya? Iya. Nanti kita tampung, kita ajukan ke dewan, ke ini sempat bantu. Misalnya kalau KJP yang tertunda siapa namanya, kita cek. Tolong itu yang nggak bisa masuk rumah sakit, yang nggak ada ambulannya, yang jalannya banjir, yang anaknya putus sekolah, yang ijazahnya tidak tertebus, yang juga nggak punya pekerjaan, gitu-gitu Kak. Gimana perasaan kamu ngelihat langsung di masyarakat itu banyak banget kesulitan, yang masih susah, yang masih apa kamu rasain? Aku sih prihatin ya Kak, tapi kadang gini juga Kak.
memang kita sendiri jangan berpatokan sama mengandalkan satu titik, yaitu pemerintah aja. Dari diri kita juga, masyarakat juga. Saya berikan contoh juga, misalnya anak-anak Gen Z itu kan ya sendiri ya, unik ya. Kalau mereka itu nggak, misalnya nih ngeluh nggak punya pekerjaan, tapi dikasih pekerjaan dianggap itu apa sih gitu loh. Jadi yang masalahnya tuh sebenarnya satu, mereka tuh nggak punya kerja, sehingga yang kalau komitmennya kurang ya kadang. Dan kalau masalah di masyarakat ya kesian, yang mereka tuh kadang BPJS-nya susah, tapi itu dia. memang complicated banget sih Kak. Fasilitas yang masih ada di negara kita juga kurang, rumah sakit kurang, sedangkan penduduk di Jakarta itu banyak banget. Nah, kenapa kadang BPJS masuk rumah sakit itu lama? Ya. Bukan karena pelayanan BPJS-nya yang lamban, enggak. Karena orangnya saking banyaknya, tenaganya kurang, kan mesti dicek setiap nama itu. Kakak, Ya. BPJS-nya gimana? Betul. Kan takut salah diagnosa, kan harus. Sedangkan mesin komputer itu kan punya batasan, sehingga yang akhirnya terbentuk itu BPJS tuh tidak dapat pelayanan yang maksimal. Sebenarnya kita kalau kita turun lapangan juga Kak, memang ya orang-orang yang berdinas di kesehatan itu juga memang stresnya tinggi juga. Mereka juga stres ya sebenarnya. Iya. Cuma yang saya prihatin tuh ada orang misalnya kecelakaan, dia tidak ikut BPJS ketenagakerjaan, kan dia tidak ditanggung Kak sama BPJS kalau kecelakaan tunggal. Nah itu yang memang aku ngomongin nih, Mbak Baby aku kecelakaan, sedangkan kita nggak ditanggung BPJS. Terus kita tiba-tiba mau ke rumah sakit nggak punya duit. Nah itu juga yang membuat aku tuh kayak gimana tuh, bisa nggak sih BPJS itu yang kecelakaan juga bisa masuk rumah sakit dulu gitu, diobatin tanpa harus membayar dulu gitu loh Kak. Itu yang sering aku pikirin setiap malam. Akhirnya tuh jadi masyarakat mungkin bilang aku hidupnya cuman tidur. Malas kan jadi dewan tuh nggak bisa tidur, nggak bisa tidurnya. Duh kasihan banget itu masyarakat tuh begini. Itu loh Kak yang jadi pergolakan batin di aku. Aku jadi tahu lagi gitu betapa sulitnya masyarakat itu gitu. Ya, banyak orang yang berpikir jadi anggota dewan enak, keren, mobilnya mewah-mewah. Kemarin kan ada tuh liputan tentang mobil-mobil mewah para anggota dewan. Ya aku lihat itu di DPR RI ya. Kamu juga mobilnya mewah-mewah, keren. Ya boleh jelasin gak sih? Boleh dong. Sebenarnya begini. Saat kita jadi dewan, kita diminta untuk melaporkan harta kekayaan yang sudah kita punya. LHKPN. Saya lahir kan bukan dari politik, saya lahir tuh dari entertain, dari bisnis yang saya udah punya kekayaannya sendiri. Dan itu tuh dilaporkan ke LKPN dan juga KPK. Apa yang sudah saya punya, ya tetap saya gunakan. Ya memang harus lebih bijak sih kalau apa-apa. Tapi menurut saya, aku nggak mungkin nih dari dulu pakai mobilnya misalnya Mercy, terus aku ke dapil aku pakai Avanza, ngapain? Menurut saya ya aku jadi diriku sendiri, mobilku Mercy, aku nggak mau juga seperti ya harus merendah dong, ngapain? Ya aku punya barang, ngapain aku mesti beli mobil Avanza lagi gitu loh. Jadi menurut saya anggota dewan yang udah pakai mobil-mobil mewah itu memang rata-rata mereka memang sudah punya. Kalau bicara soal saya ya Kak, aku udah komen kalau yang lahirnya dari politik. Kalau dari artis kan lo sendiri kehidupannya dari dulu udah kemewahan kan kalau artis gitu. Jadi saya nggak pernah ngerasa. Ya artinya kamu udah mapan ya kan. Nah kan banyak gini. Jadi yang pejabat atau menjadi anggota dewan itu keluar modalnya kan gede. Yes. Setelah jadi menjabat, katanya gimana cara balik modalnya, gimana cara ininya, karena kan udah keluar duit banyak. Iya, iya sih Kak. Ya kan? Banyak yang bilang begitu. Kalau udah kaya, kalau apa, pasti duitnya banyak nih, terus keluar uang banyak. Bagaimana tuh nanti ngambil balik modalnya? Enggak Kak, di dewan itu nggak akan balik modal. Nggak akan balik modal. Nggak akan. Kalau jujur, kadang kan banyak yang menanyakan. Kalau yang jujur Kalau yang jujur hanya mengandalkan ya gaji bulanan aja. Gaji bulanan itu juga nilainya nggak seberapa. Berapa sih, hanya 2 digit. 2 digit ya. 2 digit itu untuk ukuran Baby Z. Maksudku ini bukan mengecekkan uang. Itu sekali saya nyanyi gaji saya tuh. Tapi itu sebulan, dan uangnya Kak itu dipakai lagi buat kesejahteraan masyarakat di dapil. Itu setiap pulang ke rumah itu ada proposal yang kadang
mikrofon musola mati, yang anak-anak yatim piatu, terus juga apa namanya ya pokoknya berkaitan dengan fasilitas di masyarakat yang minta dibenerin ininya. Bahkan aku menggunakan uang saya sendiri ketika misalnya ada suatu hal yang kayak bencana atau apa musibah. Oh, kamu pakai uang kamu pribadi pakai uang sendiri? Bahkan lebih banyak Kak. Kan ada dana tunjangan apa tuh dari dewan tuh, dari parlemen untuk ke masyarakat? Nggak ada tunjangan apa, maksudnya gaji aja. Dana apa, alokasi dana untuk masyarakat? Ya itu kan program Kak. Kalau misalnya kita ada program itu, makanya kan ada reses itu menampung apa misalnya di rusak kita ajuin ke sana. Untuk anggaran itu kan nanti dianalis bagaimana di situ. Di komisi D ya, saya kan bukan di itu, cuman saya mendorong aja. Tapi anggaran-anggaran untuk kayak bencana apa nggak ada. Itu memang khusus dari kita. Dari kamu dari pribadi kita. Tuh? Dari saya pribadi. Berarti kamu tekor dong ya? Tekor, tapi karena dasarnya saya itu senang sosial, selagi mampu, ya kan kita ada uang berapa, mampunya semana, sama nggak berpikir balik emang keluar buang banyak karena saya punya tim banyak yang harus dikasih makan juga gitu loh. Nah tuh berapa tuh keluar biaya kampanye tuh jadi anggota dewan? Berapa ya? Banyak sih, banyak. Apalagi DKI ya. Tahu sendiri DKI kan padat dan mereka tuh memang operasional di lapangannya tinggi gitu loh. Jadi yang untuk ngopi-ngopi, ngegaji mereka sebenarnya tuh yang besar tuh di tim sendiri. Tapi kan poinnya gini Kak, ketika kita memberikan seorang itu kenikmatan. Jadi itu rasa saya merasa bahwa itulah sebenarnya dewan gitu loh. Karena bukan lagi minta feedbacknya apa ya feedback pasti mereka kerja untuk kasih kita suara dong. Tapi kan dengan mulutnya mereka dari ke pintu ke pintu mereka memperkenalkan kita dan tahu nih, saya yakin BBC dan masyarakat akhirnya percaya dan yakin karena tim itu kita bener-bener rawat dengan baik gitu kan. Iya, dan kamu udah bekerja lama untuk masyarakat kan? Iya, bukan pas mau nyalon aja. Iya, bukan pas mau nyalon aja. Apalagi program yang sedang Neng jalankan. Dan sekarang Bibi lagi mengkampanyekan tentang perempuan sadar vagina Kak. Jadi aku setiap kali turun ke dapil tuh mensosialisasikan ke masyarakat terutama ibu-ibu bagaimana menjaga vaginanya tetap sehat dan juga enak. Ya karena kalau udah sehat pasti enak. Nah itu treatmentnya beda-beda. Dan hampir rata-rata perempuan Indonesia itu meninggal tuh karena kanker serviks. Jadi itu perlu banget. Kadang masyarakat tuh tabu kan ngomongin itu. Mereka gila-gilaan skincarean, mengeluarkan uang banyak. Tapi buat vagina mereka nggak kasihan. Padahal yang bekerja keras itu adalah vagina kita. Vagina kita tuh ya maaf ya, maksudnya berhubungan badan itu kan bagaimana bahkan melahirkan, belum lagi menstruasi. Kok untuk situ tidak? Makanya kita harus benar-benar menjaga area intim itu untuk menjaga kanker serviks. Makanya saya lagi kampanye itu. Perempuan sadar vagina sehat, vagina enak. Jadi itu udah sehat dan juga enak. Supaya suami juga enak. Gitu. Jadi perselingkuhan itu kan di luar banyak banget kan. Ya, itu ada kaitannya dengan itu. Makanya saya sekarang lagi bener-bener mau kampanyekan Baby Z sadar Kespro, kesehatan alat reproduksi. Dan saya lagi mengkampanyekan ke masyarakat perempuan terutama karena sebenarnya menjaga kelamin itu, menjaga vagina itu nggak semahal dan nggak sesusah yang kita bayangin. Hanya nggak perlu banyak, nggak perlu pakai sabun-sabun yang di luaran itu nggak boleh. Oh gitu? Nggak boleh. Kan ada sabun wangi-wangi gitu, nggak boleh Kak. Biar wangi. Ya kita bukan bilang. Kalau nggak pakai sabun, acem. Justru di vagina itu ada bakteri lactobacillus, ya itu yang ada di Yakult. Kalau kakak rasain Yakult dan wangi Yakult itu adalah wangi vagina yang sehat. Yakult deh. Jadi kayak gitu nih, bener. Jadi aku ini bener-bener loh. Nah kalau kalau penasaran apa sih langkah-langkahnya, buka Instagram perempuan sadar vagina dan juga di YouTube 15 cara bagaimana tuh kita mencegah kanker serviks dan membuat vagina sehat dan juga pastinya enak. Gitu. Dan itu lagi jadi kampanye saya Kak. Dan itu kan juga penting ya, karena perempuan itu kalau saya sakit kasihan Kak. Itu jadi aku lagi bener-bener itu kan. Dan penis juga. Apa nih? Laki-laki juga setiap kali diundang kan ada perempuan ada cowok. Nah penis itu juga laki-laki juga harus menjaga kesehatan penisnya. Dicek? Bukan dicek Kak, jadi kayak gini, pipis kamu harus
cuci. Setiap pipis habis cuci, jangan cuma disiram doang, harus dibersihin semuanya. Ganti celana dalam jangan set A set B. Jadi kamu harus ganti celana dalam sehari 2 kali. Cucinya maksudnya gimana maksudnya? Enggak, ya kan biasa dibasuh kan? Iya dibasuh aja, dibasuh. Kadang kan orang cuma dielap doang gitu, itu nggak boleh. Harus pakai air. Terus kayak gitu. Jadi mereka tuh harus ganti celana dalam sehari 2 kali, membersihkan ininya, dan setiap kali habis berhubungan badan, itu langsung harus dicuci. Gak boleh didemin, cuma di bule di Inggris do apa di mana lah, di film yang habis making love terus tidur. Gitu. Gak boleh. Itu bahaya. Ya. Jadi baik Pak laki-laki dan perempuan harus benar-benar sama-sama bekerja sama menjaga kesehatan vagina dan juga penis gitu. Kalau nggak pakai celana dalam akan ada kebiasaan orang nggak pakai celana dalam, nggak apa-apa kan? Iya itu kalau malam kan, kalau siang kan berat kan gandul-gandul. Gimana ya? Tapi harus menggunakan bahan katun ya. Tidak boleh dengan bahan-bahan yang tidak katun, terutama perempuan sih gitu. Kalau laki-laki kan nggak kayak perempuan, kalau laki-laki kan kering. Perempuan ini yang basah itu yang agak beresiko gitu. Jadi memang saya lagi berkampanye soal bagaimana kita mencegah kanker itu ya, mencegah penyakit itu. Ingat ya wanita semua, kita skincare juta-jutaan. Kita harus mulai fokus bagaimana kita memberikan perhatian kepada vagina. Masyarakat aja aku urusin, kamu gak mau aku urusin? Aduh. By the way sekarang kamu udah pasangan serius gak sih? Pasangan serius ya, sebenarnya aku udah di seumurku sekarang udah 42 tahun. Kamu sekarang 42. 42. Kok kayak 13 tahun sih? Itu bohong banget deh. 42 Kak, kalau ditanya punya cowok yang dekat-dekat adalah, cuman di titik kayak belum memikirkan ke arah yang serius karena lagi fokus sama anak-anak sekolah. Terus bagaimana saya bisa maksimal nih di masyarakat. Pembuktian kinerja kamu ya. Karena kalau udah punya suami, bukannya apa ya, aku pasti akan banyak minta izin dulu gitu. Takutnya kan itu jadi problem baru gitu. Jadi memang saya alon-alon aja, tapi ada gitu. Kamu nggak ngerasa sunyi gitu? Enggak, ada anakku yang kecil. Itu iya. Kak, kamu setelah jadi dewan, kamu tuh lupa akan kesepian tau. Tiap hari diteleponin masyarakat, gimana mau kesepian? Yang ada pusing. Bentar tim datang, ngerti gak sih Kak maksudnya? Bu, ada perlu bantuan ini, ada yang perlu dibantu ini Bu. Gak ada sepinya. Jadi, tapi menurut saya itu seneng gitu loh. Justru saya kalau nggak turun ke dapil, kalau lagi masa nggak turun, aduh cepet kayak turun ke dapil gitu ya. Segitunya kamu? Segitunya aku. Wah. Aku paling seneng nggak turun ke dapil itu daripada aku rapat di kantor. Really? Jadi itu kayak memang ya konkretnya langsung ya terjun ke masyarakat. Makanya kan aku kadang jujur ya Kak, aku banyak yang bully ya. Makanya menyaksikan bagaimana aku kok bisa jadi dewan. Kadang masyarakat nggak ngerti dewan itu kan memang itu kompetisi ya di caleg. Jadi kita tuh bener-bener kayak orang lomba-lomba dipilih gitu. Bukan dipilih masyarakat langsung melalui pemilu. Ya mereka anggap kadang Pak Prabowo di tag. Pak Prabowo tuh gimana sih milih-milih dewannya. Aku kan jadi suka gimana sih Pak Prabowo di tag segala gitu. Mesti masyarakat juga nih harus lebih banyak baca segala macam. Kita tuh dipilih seandainya pun saya belum punya pengalaman yang banyak. Saya yakin Kak, learning by doing itu bener-bener lebih menurutku lebih sakti daripada kita cuma belajar Dan bukan teori cuma gitu. Learning by doing, kamu doingnya udah lama. Ya udah iya, maksudnya aku udah banyak udah lama. Bulian apa sih Neng yang paling parah dari netizen? Namaku kan Baby Z dari mereka mungkin gak kenal Kak. Aku mau ngomong dulu ya, ini postingan nih misalnya. Postingan saya nih yang bekerja di masyarakat, lagi turun ke masyarakat, lagi bantuin masyarakat. Itu insight-nya mungkin nggak rame, sehingga nggak nyasar di keberanda mereka, tidak terlihat. Tapi ketika aku posting yang memang aku kan lifestyle-nya ada dari entertain juga. Tiba-tiba aku mau rapat, aku tanda tangan atau aku jalan bikin konten gitu. Itu rame Kak yang nonton, sehingga image mereka tuh aku tuh di kantor cuma mau gaya-gayaan, padahal enggak. Nah dibulinya tuh maaf ya, ya di dewan maaf ya kata-kata apalah
Boleh gak sih? Boleh lah. Dikatain ani-ani. Jadi dewan dulu waktu mau nyalek, ani-ani nyalek. Oh dia bilang ani-ani nyalek. Nama aku juga ani-ani nyalek. Terus aku jadi dewan sekarang ani-aninya dewan. Ani-aninya dewan. Aku kan manusia juga kak. Terus aku rambutku diriap gitu. Ribet banget sih sama rambut. Kak, dewan itu kan bukan jadi pramugari atau koki ya. Dia tuh paksa kuncir dong rambutnya gitu. Sampai hal begitu. Itu dipikirin sama orang-orang ya? Sampai segitu dipikirin. Sedangkan tidak ada peraturan. Heran ya? Heran sampai segitunya. Terus aku dikatain ani-ani DPR itu mah itunya tuh gitu-gitulah. Aku diam. Yang paling yang bikin aku tuh kesel. Dia dibilang lu tuh digaji masyarakat, lu tuh dibayar masyarakat, jangan gaya lu makan gaji buta, lu kayak tahu aja rapat tuh apa gitu-gitu. Itu tuh bener-bener dia bilang, katanya aku jawab nih kadang. Mereka bilang gini, kalau kok anti kritik, masa aku dikatain hal yang menurutku kritik itu sama merendahkan itu berbeda jauh Kak. Yeah. Aku dikatain banget kayak gitu-gitu. Nama Baby Z Sri Mulyati. Udahlah nama lu Sri Mulyati aja, nggak usah pakai Baby Z. Karena mereka dalam memberikan komen tidak melihat dulu bio saya, lihat dulu Instagramnya, lihat dulu di Google dulu. Nama aku kan memang dari dulu Baby Z ya Kak. Memang itu nama panggung. Nama asliku memang Sri Mulyati. Di 2020 saya mengajukan ke pengadilan, bukan mengganti loh. Saya bisa aja nama saya ganti, tapi saya menambah. Jadi Baby Z Sri Mulyati. Baby Z Persada bisa. Iya bisa itu ya. Kita akad nikah dulu kayaknya Kak. Jadi apa namanya? Nah harusnya masyarakat tuh berpikir kenapa Baby Z kok bisa nama segampang itu? Emang kamu pikir ganti nama itu semudah yang dipikirin? Harusnya Mbak berpikir begitu. Kita lewat pengadilan Kak. Satu, orang yang ganti nama itu tidak terlibat hutang piutang. Tidak dalam masa jadi narapidana. Atau dia punya kejahatan lah pokoknya, apapun itu bentuknya. Seandainya pun aku ketuk palu, harusnya masyarakat senang bahwa aku itu bukan orang yang berproblematik. Itu poinnya gitu. Kenapa aku pakai Baby Z? Karena memang Baby Z itu udah nama saya selama 12 tahun di entertain yang nggak bisa saya tinggalin. Kenapa juga Sri Mulyati? Dan banyak juga kok teman-teman yang maju ke politik melakukan itu kan? Iya, makanya itu bukti. Mempermudah sosialisasi. Ya, karena orang. Kan yang penting tujuannya adalah untuk berbakti pada masyarakat. Itu yang dilihat mestinya ya, yang di-highlight itu ya. Dibully, Kak. Malah itulah yang disorot memang ya. Memang namaku Sri Mulyati kenapa sih kan gak ada salah ya? Enggak. Sri itu tuh nama leluhur yang luar biasa. Bagus loh artinya. Nama ningrat loh sebenarnya, tapi aku bingung sama orang-orang gitu. Di situ dulu bilang ani-ani nyalek. Ya udahlah. Padahal yang tahu kehidupan itu ya kita percuma juga Kak mau ngejelasin. Ya aku termasuk yang tahu lah kamu. Ya tahu bagaimana struggle kamu tuh kerja keras. Ya. Bisnisnya juga all out kalau udah bisnis gitu. Kalau di entertainment juga kamu kerja keras gitu loh. Dan memang aku pinter aja sih Kak dalam melihat kesempatan dan ada uang tuh bukan tipe orang yang juga suka lifestyle tapi aku juga mikirin bagaimana nih misalnya uang aku hasilin 1M misalnya. Biasanya orang yang udah 1M itu buat beli ini itu enggak, aku muterin sehingga aku beli barang dari hasil putarannya bukan hasil dari modalnya. Yang kadang masyarakat itu mereka teman-teman nggak mau belajar itu gitu. Dan kalau ditanya terus lu jadi dewan apa nih yang lu harus iniin, kalau kesehatan pendidikan udah program pemerintah lah. Saya kan di BUMD, saya minta sama perusahaan-perusahaan yang berdiri di atas dapil saya, yaitu di Tanjung Priok Pademangan Penjaringan, untuk menjalin kemitraan pekerjaan. Saya mau minta jatah preman nih. Perusahaan kamu harus ngambil, karena kamu berdiri di dapil saya, setidaknya kamu memberdayakan sumber daya manusianya dari orang-orang di dapil. Memang itu nggak gampang, karena SDM itu kan memang perlu pelatihan ya. Tapi kamu pengen orang-orang di dapil itu sejahtera. Sejahtera. Saya pilih dari konstituen saya atau dari anak-anak tim saya yang mengeluh belum punya pekerjaan. Saya masukin misalnya BUMD ada berapa? 22 perusahaan. Ya kasihlah satu perusahaan 3 orang yang entah jadi cleaning service. Setidaknya saya bisa membantu kesejahteraan dari masyarakat di dapil saya. Kalau orang yang nggak paham siapa sih dia? Ya kalian nggak akan kenal saya karena saya memang bekerja untuk di dapil. Lu tuh bukan kerja untuk di dapil aja, lu tuh dibayar sama masyarakat Indonesia.
kan Hei, ngerti gak beda sih, lu. Kak? Gitu loh. Beda DPRD DKI sama DPR RI beda. Dan kita kan ada kayak polisi misalnya. Mereka polsek Jatinegara, polsek mana itu mengerjakan semua. Kalau memang ada di daerah lain yang minta tolong sama saya dorong ke teman-teman saya yang ada di sana. Betul nggak, Kak? Tapi aku memang bener-bener konsen di dapil. Kalau ditanya siapa juga lo, nggak ada yang tahu lo, iya nggak ada yang tahu gue. Yang tahu gue tuh ya masyarakat di dapil gue, karena ya gue memang dapilnya di situ gitu. Dan faktanya kamu dapat kursi dari situ yang sebelumnya belum ada ya kalau nggak salah ya. Oh ya, di PAN, aku masuk PAN. Boleh nggak nyebutin? Boleh dong. PAN, selalu terdepan ya kan. Jadi PAN itu di dapil 3 selama 3 periode berturut-turut tidak pernah dapat kursi. Kosong terus. Karena di DPR DKI ada 9 kursi di dapil 3. Baby masuk, alhamdulillah langsung dapat kursi ketiga, keempat apa ketiga lah pokoknya. Itu PAN langsung dapat dari peringkat ke-12 jadi peringkat ke-4. Dan aku terbesar ketiga di dapil 3 suaranya. Gitu. Ya alhamdulillah ya, Kak. Jelas tuh ya. Jelas tuh perjuangan dari apa ya, sering berbuat baik turun langsung ke masyarakat, akhirnya konkret berbuah. Ya banyak juga yang ngomong, kenapa masih lu sih? Banyak tuh orang di luar yang lebih berkompeten, pendidikannya tinggi. Masalahnya aku tanya, mau jadi caleg nggak? Mau jadi dewan nggak? Mau ngurusin masyarakat nggak? Mau keluar uang nggak untuk masyarakat? Bener nggak, Kak? Itu loh, Kak. Keluar uang ya, pribadi. Dan itu belum tentu balik modal. Malah kamu sampai sekarang masih ngeluarin uang pribadi buat masyarakat. Keluarin, Kak. Karena menurut saya itu kan sama aja saya sedekah ya. Kenapa saya Sama ngotot aja di dengan dapil 3, sedekah. ngotot di Tanjung Priuk. Kak itu daerah lahir saya susah, saya dari ini di sana. Jadi kalau emang saya Sesusah apa sih Neng dulu waktu di situ? susah banget, Kak. Aku dari kecil susah, sampai putus sekolah, SMA nggak kuliah lagi. Terus setelah jadi janda, bawa anak 3 segitu banyak, aku kos. Karena aku nggak mau ngerepotin orang tua kan, kasihan aku jadi pikiran, aku kos. Aku pindah kos yang cuma pakai kipas angin. Itu pernah saya alamin loh. Dan orang-orang tuh nggak melihat itu, Kak. Terus aku jadi proses. Terus aku jadi penyanyi, ngumpulin uang. Kadang mereka bertanya, uang dari mana lo tiba-tiba dapat uang banyak? Ya kita ada Tuhan loh, Kak. Usaha loh. Kelihatan emang aku lihat, maaf ya, Kak. Emang restoran itu nggak butuh biaya besar. Ada, dan aku dapat cuan dari situ, alhamdulillah. Ada bisnis-bisnis yang aku jalanin sama teman-teman. Tetap ada resiko ya, ketipu pernah, dibohongin orang pernah, uangku hilang bahkan miliaran pernah. Tapi aku nggak pernah berhenti berusaha. Nah sekarang jadi dewan, bukan berarti karena aku modal cantik atau ada banyak uang juga. Itu faktor dari ridho Tuhan juga ya kan, Kak. Udah jalannya. Banyak temanku yang punya uang juga nggak jadi. Kalau mereka bilang ala lu karena uang aja gitu. Banyak uangnya dibawa lari sama tim-tim. Atau lebih banyak keluar uangnya, ya kan? Iya. Belum tentu jadi. Banyak. Jadi jangan dianggap jadi dewan terus gampang. Iya. Kalau ada oknum-oknum yang mungkin masyarakat lihat ada hal itu menurut saya itu oknum sih, Kak. Nggak semua dewan begitu gitu. Nah di DPR tuh katanya banyak orang yang bermain anggaran, pintu korupsi DPR tuh banyak yang nggak percaya dengan DPR secara keseluruhan ya Indonesia. Memang, ya gitu ya. Betul. Politisi, partai, pejabat DPR itu katanya tidak bisa dipercaya. Kayaknya banyak masyarakat yang kecewa. Ya. Tapi tergantung tuh ya. Tergantung, Kak. Karena memang Baby itu kan DPRD ya. Memang dalam ini kan DPR itu kan jujur ya banyak yang berkasus-kasus itu kan di DPR RI maksudnya. Kalau kami di DPRD itu ya bekerja kan ngurusin satu wilayah saja gitu dan lebih kelihatan kan, maksudnya lebih terpantaunya tuh ketat banget gitu. Banyak juga kalau emang dewan yang mau main cari duit di situ ya aku nggak tahu deh. Kalau Baby enggak, aku cuman bener-bener pure dapat gaji, itu pun uangnya buat kepentingan dapil. Terus ada kegiatan-kegiatan perda itu kan kadang ada ininya lah, ada uang jalannya, dan itu saya berikan semua ke masyarakat gitu. Mereka datang, saya kasih makan, saya kasih oleh-oleh sembako, saya kasih ampau. Itu sebagai bentuk rasa syukur saya ya gitu, Kak. Dalam konteks
ya uang bagaimana sih Kak, itu juga kadang nombok gitu loh. Makanya enggak untuk nyari uang. Ya kan ada istilah banyak berbagi malah Banyak rezeki. malah membuka Ya, pintu rezeki ya. betul. Itulah aja sih Kak. Keren. Makasih loh Kakak, aku kadang-kadang inget ternyata aku masih ternyata cerita hidupku tuh perlu juga orang banyak tahu gitu. Iya dong. Buat jadi motivasi ya. Iya, jadi motivasi bahwa apa ya, ketika kita setiap orang pasti punya banyak masalah, titik terendah dalam hidup, dan kamu salah satunya juga yang kita tahu, yang kita sering ngobrol, kamu segitu pernah mengalami masalah-masalah yang berat banget sampai kamu bisa naik terus, dan sekarang bisa mengabdi buat masyarakat banyak dan bisa sukses tuh nggak gampang ya. Gak gampang Kak. Itu gimana sih maintain pikiran? Berdamai sama diri sendiri, sama masa lalu. Pertama, memaafkan diri dulu. Tinggalin hal-hal yang membuat kita tuh nggak bisa bergerak, itu kayak sakit hatian masa lalu, keterpurukan masa lalu. Kita harus damai dulu tuh Kak. Kalau nggak kelar di situ susah. Dan di titik, coba aku mau cerita aja ya. Aku tuh pernah ketipu orang, duitku 10 miliar nggak balik. Kalau orang yang nggak bisa menenangkan diri, gila nggak menurut kamu? Maksudnya stres, ini cerita aja. Tapi aku di titik kayak, oh ya udah, kita prosesnya ini. Jadi aku tuh udah di titik gitu loh Kak. Ngerti nggak? Kalau orang udah tidak punya emosi dalam kehilangan suatu hal yang besar, itu udah berarti kan orang udah bisa menekan rasa emosinya gitu. Jadi aku udah enjoy ngeliat anak-anak udah pada sekolah dan udah pada meninggalkan rumah loh mereka. Jadi aku udah nggak, ya udah ada masalah ya udah gitu. Jadi orang nggak ada yang tahu aku tuh punya masalah. Saking ngekritnya tuh ya enjoy aja, bener loh Kak. Aku tuh beda karena Anda nemuin saya tuh 4 tahun yang lalu di 2020. Kalau ketemu sekarang bukan soal materi ya, no. Tapi lebih ketenangan dalam diri aja tuh aku saat ini dapat gitu. Bukan karena uang nih, tapi udah bisa berdamai sama diri sendiri. Dan itu gak gampang ya? Enggak gampang. Nahan kesepian tuh gimana udah bisa, ya kan? Gimana sih caranya? Banyak, kayak itu pekerjaan. Oke. Terus kalau ke cewek, aku kan memang orangnya jarang. Ini boleh ngomongin soal hubungan nggak? Ya perempuan itu kan gampang Kak. Kalau misalnya pengen tanya, kok kamu nggak nikah, bagaimana tuh mikirin tentang biologisnya segala macam. Banyak cara. Ya lu nonton, lu self service, dan itu menurut aku itu jauh lebih aman daripada kita jalan dengan orang-orang yang gak jelas dan akhirnya jadi menimbulkan ketidakbaikan dan contoh yang tidak baik buat anak-anak gitu. Jadi itu aja sih. Dan di umur aku kayaknya udah gak mikirin hal-hal kayak gitu sih Kak. Masa sih? Ya kalau ada ya mau. Cuma maksudnya siapa dulu. Oke, maksudnya gitu. Ya kan, tapi kan harus diseleksi, harus dilihat dulu. Betul. Oh iya dong. Kita kan wanita dewasa yang sudah pernah merasakan pernikahan. Dan cewek lebih tahan menahan itu. Bisa. Kalau kan anak kayaknya enggak, aku lihat. Yang kamu lihat apa? Ya kamu lihat kayaknya pengen kawin kamu ya. Tapi aku nggak tahu nih 4 tahun ini belum tahu kan ada cerita percintaannya kayak gimana, nggak tahu. Kalau lu sering curhat. 0. Ya udahlah, kita sama-sama 0. Trauma juga. Iya, tapi enjoy sekarang lagi enjoy sendiri kan Kak? Enggak juga. Kok terbalik ya aku yang nanya. Labil. Makanya sekarang diisi podcast biar lebih bermanfaat waktunya. Mana tahu ketemu jodoh di meja podcast ya kan? Contohnya sekarang mungkin. Heran. Itu teman lama, sahabat lama ini. Jangan salah paham guys, ya kan? Itu aja sih Kak. Terus apalagi yang akan seorang baby Z belum capai atau ingin top of karirnya atau pencapaian dalam hidupnya, apa yang belum sampai? Kak, aku selalu berprinsip aku nggak mau ada di puncak paling atas. Aku mau cuman di tengah. Karena kalau kita merasa setelah di puncak, kita nggak tahu mau kemana lagi selain jatuh, selain turun. Aku mau tetap di situ aja. Dan kalau ditanya mau apa, sebenarnya dalam kehidupan aku semua udah dikasih sama Allah sih. Cuman aku pengen banyak berbuat kebaikan aja buat
keluarga, buat orang banyak, menyekolahkan semua. Aku nyekolahin banyak orang loh, maksudku. Aku pengen lebih banyak lagi. Aku pengen punya karyawan 1000. Doa aku selalu bilang, ya Allah semoga aku punya karyawan 1000. Artinya apa? Kalau punya 1000 berarti aku punya kemampuan, punya perusahaan, punya uang yang untuk bisa menggaji. Berarti kan itu ujung-ujungnya rezeki kan. Ya Allah aku nggak minta rezeki, aku mintanya bagaimana aku bisa membayar zakat 2,5%-nya itu 10 miliar per tahun. Artinya apa? Berarti aku pengennya doanya kan jangan tanggung-tanggung harusnya. Ya Allah aku pengen punya kemampuan bayar zakat sebulan 2,5% tuh itu nilainya 10 gitu. Bukan dari 10 ya. Artinya kan berarti uangku harus lebih banyak dari itu. Wajar ya. Terus aku ya Allah aku pengen punya karyawan 1000. Dari aku nggak punya karyawan sekarang aku udah punya 150 karyawan. Itu kan hal yang sangat tidak yang itu. Jadi pengennya itu aja sih Kak. Pengen banyak memberikan hal-hal yang baik buat masyarakat aja. Buat orang lah, buat orang. Itu aja. Kalau ditanya mau kaya mau apa itu mah nggak ada standarnya, nggak ada habisnya gitu. Menurut aku kaya ya ketika orang lain itu ngerasa kita tuh bantuin mereka gitu. Dan kamu udah di fase yang udah mensyukuri ya apa yang ada ya Kak. Udah di titik. Kan nggak ada yang bilang yang nggak ada cukupnya. Nggak ada cukupnya, nggak ada. Harta, tahta nggak ada cukupnya. Nggak ada cukupnya. Nggak ada. Dan level orang bilang kaya itu kan beda-beda ya. Mungkin di atas aku banyak yang 9 naga yang kayak kaya yang konglomerat. Tapi menurut saya di titik ini aku udah di titik merasa bahwa terima kasih ya Allah aku diberi kekayaan. Kekayaan kan bukan materi aja Kak. Anak-anakku baik, anak-anak sehat. Aku juga punya yang paling pertama apa? Aku sekarang punya ketenangan batin. Yang aku nggak gerasak gerusuk lagi, yang nggak apa-apa nangis. Bahkan aku tuh kayak lupa loh Kak, nangis tuh kayak apa? Yang benar. Iya, aku jarang nangis sekarang. Kenapa? Karena tenang. Nangis sih kadang kalau lagi capek atau kadang berantem sama anak. Kadang kalau anak udah berada gadis ya. Kalau berantem tuh bukan berantem gimana ya namanya pendapat. Aku dididik dengan yang kolot. Sekarang anak-anak kan lebih kadang suka selisih paham, aku sedih itu aja. Kalau urusan sama anak-anak aku melo gitu. Tapi kalau untuk kayak percintaan apa gitu, aku udah di titik enggak. Jarang nangis aku sekarang. Maaf ya bukan pengen nangis maksudnya. Nangisnya ngeliat orang susah, nangisnya ngeliat keluarga tuh susah. Tapi lebih kalau ke diri sendiri enggak. Malah aku lebih tenang, enggak pernah emosi. Emosinya tuh maksudnya dulu kan apa-apa aku bung. Sekarang tuh lebih ya emosi juga ada, tapi enggak yang kayak dulu gitu Kak. Kayak bebanku di sini tuh walaupun tambah berat nih beban saya, tapi kerasa ringan gitu. Jadi mungkin ya itu jadi aku udah ngerasa di titik berdamai dengan diriku sendiri. Tinggal nyari nanti pasangan atau kalau emang ada jodoh lagi. Syarat-syaratnya apa sih? Syaratnya harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Terlalu klise tuh apaan tanggung jawab? Tanggung jawab kayak gimana? Iya gini ya Kak, aku nggak mau cari cowok. Ya maaf ini ya, maksudnya cari cowok tuh yang dia tidak bisa memberikan apa yang aku dapatkan dari selama ini. Memang itu kan rezeki Tuhan atur. Hanya aku nggak mau di umurku 42 tahun. Masa aku eksistensi itu kan 8 tahun lagi. Maaf 50 tuh masih, tapi kan menurut aku 50 persiapan gue mati ya. Gue mau ngapain, mau tantang teng-teng hal-hal yang berbentuk keduniawian gitu. Kalau 8 tahun itu aku nggak gunakan dengan baik, habis sudah hidupku. Ya nggak? Better aku sendirian gitu. Karena udah terbiasa juga. Kalau aku gak temuin 8 tahun ini sama orang yang tepat, aku gak bisa ngulang lagi. Itu pas aku cerai 25 tahun. Terus aku masih punya panjang tuh setengah abad ya kan. Kalau udah di 42 kita gagal lagi tuh mau ke mana bangkitnya Kak. Dan aku orang yang tahu kalau jatuh itu benar-benar jatuh gitu. Makanya aku udah gak benar-benar selektif kalau ditanya apa ya, kamu harus bisa mengcover bebanku paling nggak semua, tapi itu bukannya bentuk kayak tuntutan ya, tapi sebagai bentuk komitmen aja. Dan kalaupun dapet yang nggak kayak gitu ya kan namanya juga Allah ya jodohin kita dari mana, setidaknya kamu nggak ngerepotin saya lah gitu. Kamu bisa menituin dirimu sendiri gitu. Tapi ya kan masa sih Kak aku kan aku bilang tadi jadi intinya itu aja kenapa nggak tahu jodoh siapa. Pengennya ya udah 8 tahun ini aku mau happy, mau bahagia, mau ya udah bahagia tapi maksudnya tuh pengen lebih bahagia dan lebih tenang gitu. Mudah-mudahan
jadi dewa, doain teman-teman semua, Baby G jangan dibully terus, dikasih kesempatan bekerja dulu karena kan aku bekerja masih 4 bulan, kasih kesempatan saya membuktikan, terutama untuk di dapil. Yuk kalau misalnya memang saya mengajak juga buat semua kalau komen orang itu jangan langsung, karena kan mengkritik sama menghina, merendahkan itu berbeda. Apalagi ada anak-anak bisa baca sosial media. Ya. Dan saya tuh nggak pernah hapus komen loh Kak. Saya tuh nggak pernah. Jadi ada komen yang ngatain saya, maaf ya kotor-kotor gitu, saya biarin aja. Itu saya bentuk juga aku melatih psikologi saya supaya aku tuh bisa, nggak apa-apa orang ngerendahin saya sampai serendah-rendahnya sampai aku tuh udah ya udahlah biasa aja gitu. Nah kalau orang ada ngatain aku ani-ani, ngatain aku cewek nggak benar, dan ngatain aku cewek bla bla bla, aku udah di titik nggak sakit hati. Yang bikin aku sakit hati apa? Kalau aku dibilang sama orang, kau mencuri uang, kau mencurangi orang, kau saya tuh paling gak enak tuh dibilang merugikan orang lain, mengambil bukan haknya, itu enggak, karena itu bukan saya Kak. Itu tuh soal kayak nih, aku nih lagi emosinya kalau dibilang lu makan duit rakyat, lu digaji rakyat. Itu yang kadang menurut saya tuh sakit ya? Sakit Kak, tapi aku gak menyalahkan. Ada banyak berita-berita juga yang seperti itu gitu, tapi saya sedih gitu. Kadang di sisi itu aku malah lemahnya karena itu. Apa aku nggak usah jadi dewan aja ya gitu. Saking kayaknya kok ternyata capek banget dan tekanannya udah bekerja Kak, sekuat tenaga, sekeras itu, serajin itu masih aja ya. Masih. Tapi gimana ya, berita-beritanya juga di dewan, kakaknya bilang sendiri banyak banget yang korupsi kayak gitu-gitu. Cuman nggak semua lah. Insya Allah Baby Z amanah. Doain saya bisa memajukan dapil, bisa bekerja dengan baik. Mudah-mudahan nanti 2 periode selanjutnya mau eksekutif. Mau eksekutif deh ya? Insya Allah. Kayaknya eksekutif tuh lebih leluasa dalam mengambil keputusan Kak. Kalau di dewan kan kita jadi anggota, ya ikut gitu. Aku nggak punya ranah itu, karena kita pertimbangannya kan berkolaborasi. Tapi kalau jadi eksekutif tuh aku tuh bisa memberikan keputusan sendiri gitu. Yang tujuannya ini masyarakat lah, bukan merugikan ya. Jadi aku mau eksekutif, insya Allah. Amin. Tadi boleh lagi nih, bisa apa loh gitu. Bisa apa eksekutif gitu ya. Kan justru sekarang kan udah belajar nih, 10 tahun lah ya. Jadi seorang Baby Z dikritisi nggak apa-apa, dibully harus kuat ya. Tapi tetap pengen disayangin ya. Pengen lah disayang. Dengerin tuh. Pengen sayang, mau lah Kak. Kata Birgen, aku perempuan, sekuat-kuatnya perempuan. Ketika beda Kak, kalau kita punya pasangan tuh aku akuin beda. Karena ketika ada pasangan tuh, ketika kita capek, ada yang ya sabar. Kalau kita lagi emosi, sabar. Soalnya tuh sabar dengan teman, dengan pasangan tuh berbeda. Iya, dan kadang di titik butuh itu juga sih gitu. Butuh tati tayang. Aku juga. Ya udah, makasih Neng. Sama-sama Kakak, thank you so much Kakak. Jangan lupa Kakak, nasi tempongnya aku makan nih sama teman-teman nih. Iya tuh, enak loh. Siap, sukses sayang. Yes. Bahagia, happy. Kasih doain ya. Semangat bekerja buat rakyat.